Presiden Prabowo Subianto menghadiri salah satu acara bisnis terbesar dan terpenting di dunia, SPIEF 25. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo datang sebagai tamu kehormatan. Moderator plenarного заседания Надим Катаиш. SPIEF 25 telah diselenggarakan setiap tahun sejak 1997. Dalam acara ini, Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan. Acara ini memberikan kesempatan untuk menemukan mitra dengan tujuan mengamankan pertumbuhan bisnis lintas negara. Lebih dari 2.100 perwakilan dari lebih dari 45 negara dan wilayah hadir dalam acara yang diselenggarakan di Saint Petersburg. Your Excellency Paul, observers they want to read this political statement. Di mana sejak 2026 acara ini rutin diselenggarakan di bawah naungan Presiden Federasi Rusia. Dari Saint Petersburg, Rusia, tim iNews melaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin berencana memperluas kerjasama dengan Indonesia di sektor energi. Selain di sektor minyak dan gas, Rusia berkeinginan untuk kerjasama di bidang energi nuklir. Взаимодействию с индонезийскими партнерами в сфере мирного атома. Речь может идти также и о совместных проектах, связанных с неэнергетическим применением ядерных технологий. В медицине, сельском хозяйстве, а также о подготовке кадров для национальной атомной отрасли. Presiden Prabowo Subianto ingin menambah jumlah anak muda Indonesia yang kuliah di Rusia melalui program beasiswa. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Vladimir Putin di Saint Petersburg, Rusia. Kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Rusia. Dalam pertemuan bilateral itu, Prabowo menekankan pentingnya investasi di bidang pendidikan dan sumber daya manusia. Prabowo juga mengungkapkan apresiasinya atas peran Rusia dalam membantu pembangunan Indonesia sejak awal kemerdekaan. Menurutnya hingga kini banyak infrastruktur penting seperti gedung, jembatan, dan pabrik yang merupakan hasil kerjasama dengan Rusia. Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi Federasi Rusia dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Brian Yuliarto, telah menandatangani perjanjian kerjasama di bidang pendidikan tinggi. Pertama, kami ingin meningkatkan jumlah anak-anak muda Indonesia untuk belajar di Rusia dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia. Saya berharap bahwa kunjungan ini akan membawa kemajuan yang sangat signifikan bagi hubungan antara kedua negara. Selain di bidang pendidikan, kunjungan ini pun menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis di bidang ekonomi, investasi, perdagangan, transportasi hingga pertahanan. Salah satunya ditandai dengan beroperasinya penerbangan langsung Moskow-Bali 4 kali seminggu saat musim dingin. Momen keakraban terjadi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Saint Petersburg, Rusia. Keduanya saling bertukar cenderamata sebagai simbol persahabatan erat Indonesia dan juga Rusia. Usai melakukan pertemuan bilateral secara formal, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin terlihat saling memberikan cenderamata yang penuh makna. Dalam suasana hangat dan penuh kedekatan, Putin menunjukkan 2 buku karya Prabowo berjudul Kepemimpinan Militer yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia dan diterbitkan secara resmi di negara tersebut. Putin juga memberikan hadiah khusus lain, yakni sebuah pedang perwira dan sebuah koin tradisional yang melambangkan persahabatan. Sementara itu, Prabowo juga memberikan keris Patimura, simbol perjuangan dan kehormatan dari seniman Bali. Ini keris dari Bali. Это балийский крест традиционный кинжал. Dan yang buat ini sudah tinggal 4-5 orang lagi yang bisa buat ini dengan tangannya.
Selain keris, Prabowo juga memberikan cenderamata patung miniatur berlambang burung Garuda yang dipahat dan diukir rapi dalam sebuah kotak. Pertukaran cenderamata ini menggambarkan eratnya hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia yang telah berlangsung selama 75 tahun. Banyak saya akan letakkan di koleksi saya. Pemirsa, pemerintah resmi memberlakukan kerja work from anywhere untuk ASN. Nantinya, ASN bisa bekerja dari mana saja 2 hari dalam 1 minggu. ASN kini bisa bekerja dari mana saja atau work from anywhere. Keputusan ini sesuai dengan Peraturan Menpan RB nomor 4 tahun 2025. Peraturan ini telah dijalankan sejak 21 April 2025. Dalam pasal 13 disebutkan flexible working arrangements bisa dilaksanakan maksimal 2 hari kerja dalam seminggu. Meski bersifat fleksibel, Kemenpan RB memastikan ASN tidak boleh bekerja semaunya. Tentunya tidak akan sama ya semua KL karena karakteristiknya ada yang sifatnya kebijakan, kemudian ada yang sifatnya harus eksekusi, lapangan ya. Dan jenis-jenis pekerjaan pun di dalam fleksibilitas ini juga kita bedakan ya. Tidak semua pekerjaan itu bisa dilakukan secara fleksibel. Sebelum permen ini diterbitkan, kebijakan serupa telah dilakukan dalam bentuk uji coba sejak tahun 2022 hingga 2025 di sejumlah instansi seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kemenpan RB sendiri. Flexible working arrangements juga telah dipraktikkan dalam momen tamu negara, polusi tinggi, hingga arus mudik lebaran. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemerintah terus mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam pembangunan nasional. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersinergi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan peran penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dalam mendukung percepatan realisasi program strategis nasional atau PSN. Keterlibatan aktif DPRD sebagai kunci dalam program prioritas seperti makan bergizi gratis hingga layanan kesehatan. Tito juga menyoroti pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan pertama 2025 sebesar 4,87%. Yang belum merata dan sangat dipengaruhi kontribusi seluruh daerah. Hal itu disampaikan Mendagri usai melantik pengurus baru Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia atau ADKASI masa bakti 2025-2030 di Jakarta. Pertumbuhan ekonomi kita sekarang di angka 4,87%, rilis terakhir dari BPS. Ya. Nah, kita melihat bahwa selain kerja pemerintah pusat, di daerah ada 2 provinsi yang itu minus. Untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai target 8%, Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia menyatakan dukungannya. Saat ini pertumbuhan ekonomi baru berada di kisaran 4%. Bahwa banyak daerah yang realisasi belanjanya masih rendah, sehingga ini harus dipercepat dengan peningkatan SDM yang baik, dengan teknologi yang baik, dengan regulasi yang baik, sehingga realisasi anggaran daerah bisa tinggi. Karena realisasi anggaran daerah yang tinggi itu juga akan meningkatkan perekonomian daerah. ADKASI akan mendorong peningkatan belanja pemerintah daerah melalui sinergi dengan DPRD. Strategi ini meliputi investasi serta memperbanyak aktivitas perdagangan dan industri di daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah menerapkan harga pokok produksi HPP ayam hidup menjadi Rp18.000 per kilogram. Kebijakan berubah usai sejumlah peternak ayam rugi imbas harga rata-rata dijual Rp14.500. Usai pembaharuan HPP ayam hidup, harga ayam di sejumlah pasaran mengalami perubahan. Di Pasar Johar Baru terpantau harga ayam negeri mengalami penyesuaian hingga Rp4.000. Sebelumnya ayam berukuran kecil dibanderol Rp28.000,
Ayam sedang Rp35.000 per ekor, sementara ayam berukuran besar dibanderol Rp40 hingga Rp50.000 per ekor. Namun beragam ukuran ayam tersebut mulai naik secara bertahap. Tetap harga lama, karena takutnya orang-orangnya pada kaget. Soalnya kan baru semalam aja naiknya. 28. 28. Untuk yang sedang? Yang sedang 35. Agak gedean dikit 40.000, 50.000, terus 65. Dia patul ke atas. Iya. Ini gimana nih Bu dengan makin mahalnya ayam? Aduh, kita pusing belanja juga ya kan. Kayak sekarang juga cari uang juga sulit kan. Bagaimana caranya gitulah. Ya karena kita terpaksa perlu makan, ya kita terpaksa beli gitu loh. Sebelumnya para peternak ayam hidup menjerit karena harga ayam anjlok, rata-rata hingga Rp14.500. Menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pertanian menetapkan HPP sebesar Rp18.000 per kilogram pada 19 Juni 2025. Dari Jakarta, Syahriza Janski, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno membuka bazar UMKM untuk memeriahkan Bulan Bung Karno. Pembukaan bazar UMKM tersebut dilakukan agar perputaran ekonomi di masyarakat semakin meningkat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno didampingi Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Elizabeth Ratu Rante Alo dan Wali Kota Jakarta Pusat Arifin membuka bazar UMKM dalam rangka memeriahkan Bulan Bung Karno yang berlangsung di halaman Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam acara yang bertajuk Satu Piring Sejuta Perjuangan ini digagas sebagai upaya mengingatkan masyarakat agar tidak mubazir dalam makna kehidupan. Pesannya adalah ini, Bung Karno itu kan salah satu, ini adalah kepedulian, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Nah, artinya kita beras itu memang masih dikonsumsi oleh hampir kita semua. Tapi harus dijaga, harus dilestarikan kan, nggak boleh mubazir. Makanya ada bahan pendamping, jadi kalau makan itu dalam satu piring itu ada 1 juta perjuangan semua orang. Petani, nelayan, UMKM, pedagang di pasar. Jadi satu piring itu harus kita syukuri, harus kita nikmati bahwa di satu piring itu yang betul-betul banyak orang berjuang di situ sehingga satu piring sejuta perjuangan. Acara ini juga dihadiri simpatisan PDI Perjuangan yang optimis bazar UMKM diyakini mampu membuat perputaran ekonomi masyarakat semakin membaik. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Pemirsa, angka pemutusan hubungan kerja atau PHK yang meningkat drastis di Sidoarjo, Jawa Timur membuat permintaan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK bagi pencari kerja ikut melonjak. Aparat kepolisian pun berinovasi dengan layanan SKCK online dan keliling untuk memenuhi tingginya permohonan. Peningkatan drastis jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK di Sidoarjo, Jawa Timur memicu lonjakan permohonan surat keterangan catatan kepolisian SKCK. Antrean panjang pencari kerja kini terlihat di Polsek dan Polresta Sidoarjo setiap harinya. Menanggapi hal ini, Polresta Sidoarjo mengoptimalkan layanan SKCK online dan meluncurkan SKCK keliling online. Inovasi ini memungkinkan warga mendapat SKCK dengan mudah, bahkan di lokasi keramaian seperti alun-alun tanpa perlu datang ke kantor polisi. Pelayanannya cukup mudah, jadi nggak perlu repot-repot jauh-jauh ke Polresta buat ngurus SKCK. Ini adanya hari Minggu di alun-alun Sidoarjo. Inovasi ini kemudian mendapat apresiasi, salah satunya penghargaan bagi pelayanan publik berkelanjutan terbaik tingkat nasional. Penghargaan yang diberikan ini dari Bapak Menpan RB dan Bapak Kapolri tentunya menjadi semangat dan motivasi dari para anggota Polresta Sidoarjo, khususnya yang bertugas di unit-unit layanan untuk dapat terus meningkatkan kualitas kemampuan dan tentunya juga terus memberikan inovasi-inovasi dalam layanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Meski mendapat apresiasi, saran dan kritik terkait layanan publik untuk kebaikan ke depan akan tetap dibuka.
Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Peningkatan pendidikan dilakukan hingga ke wilayah timur Indonesia. Hal itu dilakukan agar seluruh siswa di Indonesia memiliki daya saing di masa depan. Genius Expo 2025 mendapat perhatian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, serta pemerintah Provinsi Papua Tengah yang datang langsung untuk melihat bagaimana putra-putri terbaik melakukan riset juga penelitian demi masa depan bangsa. Satu di antara hasil riset yang ditampilkan dalam Genius Expo adalah daun merangi merah yang banyak tumbuh di Maluku dan dijadikan sebagai salep dalam mengurangi gejala psoriasis. Tak hanya itu, hasil riset para siswa juga mengolah buah pinang menjadi obat penurun kadar gula dalam tubuh manusia. Kami mencari solusi, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Kita cari solusi. Ternyata ada satu jurnal yang mengatakan, yang sudah sempat melakukan penelitian juga bahwa biji buah pinang ini punya potensi untuk menurunkan kadar gula darah atau mengatasi permasalahan penyakit diabetes. Gubernur Papua Tengah mengatakan pendidikan adalah kunci utama dalam membangun bangsa, termasuk bagaimana generasi anak Papua mendatang bisa berdaya saing. SMA Genius menjadi salah satu penolong dalam menyelamatkan masa depan Papua. Dengan adanya inovasi ini diyakini siswa dari Indonesia Timur bisa kompetitif hingga dunia kerja. Percaya bahwa dengan sekolah Genius ini salah satu sekolah yang bisa tolong orang Papua dalam hal peningkatan pendidikan, peningkatan SDM untuk suatu saat bisa kembali bukan hanya untuk orang Papua tapi untuk bangsa ini. Kami melayani anak-anak untuk belajar riset sejak dini. Kenapa riset? Karena kami percaya pendekatan riset ini akan mempercepat gap pendidikan antara timur dengan barat. Pengelola SMA Genius mengklaim 90% siswa lulusan SMA bisa bersaing di perguruan tinggi dan seluruhnya mendapatkan beasiswa prestasi di bangku kuliah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.